Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di kegiatan seminar online Masjid Alumni IPB bersama Baitul Mal Masjid Alumni IPB Kota Bogor pastinya. Jadi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bisa berkumpul bertemu di dunia maya. Hari ini kita kedatangan narasumber kita seperti biasa yang luar biasa, Direktur Baitul Mal Masjid Alumni IPB, yaitu Bapak Supardili. Apa kabar Pak Kang Supardi? Kemudian narasumber yang kedua kita seorang marbot digital, Kang Rizanul Irfin. Apa kabar Pak Rizanul Irfin? Mau dipanggil Kang atau Pak nih? Pak, oh baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini kita membahas tentang kolaborasi masjid di dunia digital. Bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada di masjid dan jamaah sekitar masjid untuk menjadi keberlangsungan dan keberdayaan ekonomi lebih kuat lagi di masa era saat ini yang semuanya serba digital. Jadi kita pun akan banyak mendapatkan ilmu dari kedua narasumber kita tentang tema kolaborasi masjid di dunia digital. Masing-masing narasumber hari ini mendapatkan waktu masing-masing 20 menit untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kami persilakan kepada Pak Supardili terlebih dahulu untuk memaparkan materi yang pertama. Kepada Pak Supardi, kami persilakan Pak. Tadi sudah sepakat Pak Irfin dulu, saya cek. Oh, salah ya, maaf ketinggalan berita. Jadi pemaparan materi yang pertama oleh Pak Irfin. Kami persilakan untuk memberikan pemaparan materinya Pak Irfin. Tafadol Pak. Baik. Terima kasih Mbak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Mbak Eca, Ustadz Supardili, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di Zoom malam ini. Saya cukup intens berdiskusi dengan Ustadz Supardili di beberapa organisasi, dan Ustadz Supardi termasuk yang paling vokal nih, paling banyak pikiran-pikiran kritisnya. Jadi saya tersanjung sekali kalau bisa diajak bicara bersama beliau hari ini. Terima kasih Ustadz Supardi. Saya sebetulnya kalau dilihat dari judulnya udah nggak cocok nih, karena harusnya yang bicara hal-hal seperti ini nih anak milenial sini atau Gen Z ya. Kalau ini yang bicara dinosaurus nih. Jadi ya mudah-mudahan ada hal-hal yang bermanfaat yang kira-kira kita bisa gabungkan ya dari pengalaman kita, dari jam terbang, dari track record, dari ilmu yang kita pelajari selama ini, kita kumpulkan dan kita kombinasi dengan fenomena-fenomena yang ada, dan insya Allah nanti ada titik temunya. Baik, kalau boleh saya share screen ya Mbak Ica. Boleh Pak. Baik, ini 20-an slide, 20 menit ya, berarti satu slide 1 menit ya. Baik, sekilas background, kalau
ada yang mungkin banyak yang belum kenal saya. Background saya sebetulnya di elektronik dan IT, dan berawal dari kegiatan di bandara dan beberapa aplikasi-aplikasi yang berbasis Muslim. Kita sudah sempat punya beberapa success story ya, yang bisa share nanti. Mungkin kalau yang jelas-jelas bisa dilihat itu teknologi yang sebetulnya kita bisa lakukan itu yang dari luar negeri selama ini bisa kita buat di sini dengan biaya yang jauh lebih murah. Oke, kita coba lihat dunia filantropi yang ada di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari 30 tahun terakhir ini, kelihatannya dunia filantropi kita nggak banyak berubah. Mungkin ini masanya ya, karena banyak sekali fenomena baru yang berjalan begitu cepat, terutama di bidang teknologi dan bisnis model yang sebetulnya kita harus antisipasi. Dan kalau kita terlambat, nanti kita cuma jadi penonton. Dan tiba-tiba apa yang kita rencanakan itu nggak bisa dijalankan karena orang lain sudah jalankan duluan, terutama non-Muslim. Indonesia ini terkenal sebagai rakyat bangsa yang paling dermawan ya, yang sangat generous, terutama dalam berdonasi, sehingga terkenal nih di seluruh dunia bahwa kalau dengan orang Indonesia itu pasti jiwa tolong menolong itu tinggi. Lalu dari riset yang dilakukan oleh Center for Asian Philanthropy and Society itu ternyata dunia filantropi Indonesia itu stagnan. Dari doing good malah sekarang doing okay. Jadi ya adalah gitu, tapi nggak melakukan suatu yang extraordinary ya. Lalu kita harus akui bahwa masyarakat kita ini low trust ya. Jadi banyak sekali kecurigaan, banyak sekali hal-hal yang tidak berjalan karena tidak adanya rasa percaya, saling percaya. Lalu data collection selama ini. Data collection yang selama ini dilakukan oleh aplikasi-aplikasi yang sifatnya fully komersial, dan kita sebagai Muslim kita nggak punya data. Kita hanya sebagai penonton, kita sebagai pelaku, kita sebagai pasar, dan kita nggak pernah melakukan dengan serius bagaimana cara kita mengumpulkan data dan bagaimana kita mengkolaborasikan semua stakeholders yang ada di dalam satu ekosistem. Nah, di sini saya coba nanti ceritakan bagaimana ekosistem ini bisa kita bentuk bersama. Lalu fundraising yang dilakukan selama ini sangat tradisional, caranya nggak berubah. Program-program juga begitu-begitu aja, padahal sebetulnya banyak sekali terobosan atau inovasi yang bisa dilakukan. Lalu transparansi, accountability, credibility, ini jadi isu juga di dunia filantropi. Banyak sekali kasus-kasus atau cerita-cerita yang kurang enak tentang lembaga-lembaga sosial. Yang kita temukan, kebetulan kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 90 masjid, dan classic problem yang kita temui adalah memang biasanya manajemen masjid itu nggak full time, nggak serius, hanya ngisi waktu luang atau pensiun, tapi mindsetnya masih mindset penguasa. Kalau di Jogja Karyan ini bertolak belakang sekali ini. Jadi masjid itu DKM-nya adalah pelayan sebetulnya. Lalu banyak sekali konflik di dalam pengurus, lalu bagaimana dengan mengatur prioritas, apakah ritual aja, apakah memang perlu zona muamalat juga di masjid. Lalu ada yang beranggapan bahwa masjid itu hanya untuk ibadah ritual, nggak boleh untuk yang lain. Lalu yang kedua, mekanisme komunikasi dan koordinasi. Jadi media yang digunakan oleh masjid selama ini paling modern saya lihat itu cuma WhatsApp group ya. Itu tidak terstruktur dan tidak bisa digunakan secara efektif, hanya untuk saling kadang-kadang malah isinya argumen-argumen ya, apalagi udah masalah politik seperti ini. Lalu lack of trust, bagaimana data-data tentang muzaki itu bisa aja dibawa lari oleh mantan staff, atau misalnya ada komitmen-komitmen yang sudah dijanjikan di awal ternyata tidak dipenuhi. Ini sering sekali kejadian.
Lalu birokrasi dan complicated proses ya, yang sebetulnya nggak perlu. Kita masjid ini sebetulnya bisa bikin simple. Lalu resource, kita punya masjid tapi nggak punya orang yang full time, yang digaji. Ada beberapa masjid yang sudah manajemen sudah modern, mereka punya karyawan dan mereka punya pengurus. Pengurus itu adalah orang yang nggak digaji, tapi karyawan itu adalah orang yang digaji karena mereka full time di situ dan memang mereka perlu biaya hidup. Lalu chicken and egg, kan ayam, mana yang duluan? Eksekusi program atau donasi. Nah, seringkali ini nggak jelas ini. Mau donasi tapi belum lihat programnya, mau bikin program tapi belum ada uang. Nah, begitu juga dunia apa namanya yayasan itu biasanya kalau di luar negeri itu kan kalau ada muzaki biasanya mereka tuh bikin foundation, mereka kelebihan harta yang mereka ingin diberikan kepada rakyat banyak supaya memberi manfaat kepada orang banyak, dan ternyata ya mereka butuh organisasi, mereka bentuklah organisasi. Jadi organisasi itu mulai dengan peaceful ya, jadi udah punya dana, nggak perlu fundraising program dulu, mereka tinggal dijalankan. Tapi kalau di Indonesia kebalikannya, kita bikin lembaganya dulu, baru kita cari-cari donasi. Nah jadi ujungnya nanti bingungnya itu program dulu atau donasi dulu. Kalau misalnya ada satu dua wakif atau donatur yang utama itu bisa jalan, tapi kalau nggak ada itu biasanya megap-megap itu jalannya. Lalu cultural barriers, hambatan budaya ya. Jadi masjid ini banyak jenisnya, ada yang masjid warisan, masjid di kampung, ada masjid di pinggir jalan untuk musafir, ada masjid di perumahan, ada masjid di area kantor, ada masjid yang memang ikonik, macam-macam. Nah ini semua harus kita lihat satu-satu. Apa yang dilakukan oleh Ukhuwah? Ukhuwah ini adalah platform digital ya. Jadi bagaimana kita membuat dunia digital itu bisa diadopsi oleh masjid dengan mudah. Jadi hal-hal yang menakutkan seperti biasanya ya kalau kita ke masjid ini, pengurus-pengurus itu kebanyakan senior ya. Mereka dari awal lihat yang namanya aplikasi, kalau udah dengar nama aplikasi itu asosiasinya langsung, wah saya mesti punya orang IT nih, saya mesti punya staff yang ngerti, atau saya mesti punya orang yang tetap untuk nanganin ini. Dan bayangan mereka selalu ini adalah aplikasi yang reward, harus perlu training, dan harus pakai laptop. Nah, kita coba rombak itu, paradigma itu. Pertama, kita mulai dari contemporary approach. Jadi, masuknya itu dengan cara-cara yang friendly, ya, dengan cara mudah, sehingga mereka merasa menggunakan ini sangat simple ya. Jadi kita mulai dari approach sosial media, jadi sama seperti kita menggunakan Instagram atau TikTok atau Facebook. Jadi bentuknya timeline seperti itu, kita bisa lihat apa yang kita mau lihat tanpa harus belajar, harus training, harus buka laptop, buka di handphone udah langsung kelihatan semua. Jadi kita harapkan ini nanti bukan dari sistem terus dipaksa ke bawah untuk menggunakan, tapi gimana semua bisa mengadopsi aplikasi ini sehingga mereka merasa wah ini mudah dan sangat bermanfaat, sehingga nanti ramai yang menggunakan, sehingga akhirnya nanti semua masjid bisa menggunakan. Nah, konsep yang utama dari platform ini adalah decentralized. Kalau kita lihat dunia filantropi sekarang itu mungkin nggak sampai 10 yang besar-besar yang mengelola terbesar masyarakat. Dan ini jauh yang sebelumnya ada beberapa lembaga yang memang sudah dipercaya, sudah cukup lama sehingga dipercaya untuk mengelola dana masyarakat. Nah, karena nggak banyak, berarti yang dikumpulkan juga nggak banyak sebetulnya dibanding potensinya. Nah, kita coba sejalan dengan konsep Ustadz Supardi ya, untuk membuat Baitul Mal di setiap masjid. Itu kan sebenarnya membentuk otonomi ya. Masjid bisa membuat program sendiri, bisa mengelola dananya sendiri, nggak perlu harus ada sentralnya. Jadi
platform ini adalah enabler, fasilitator, bukan agregator, bukan mengumpulkan. Jadi menyediakan sarana supaya semua masjid bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah, dengan efektif dan cepat ya, nggak perlu harus berlama-lama. Lalu yang berikutnya, bisnis modelnya memang kita harus selalu cari bagaimana kita tidak diajak oleh Mike Tyson untuk naik ke ring tinju. Kalau kita mau menang, kita ajak Mike Tyson main catur. Peluang kita untuk menang lebih besar. Jadi bagaimana sekarang dunia ekonomi kita dikuasai oleh beberapa gelintir, itu sebetulnya kalau kita bisa mencari variabel-variabel baru untuk dimainkan, sebetulnya kita bisa mengambil alih paling nggak sebagian dari kegiatan ekonomi tersebut. Lalu bagaimana kita memberdayakan masjid? Ini seringkali kita dengar hanya sebagai jargon ya. Jadi memberdayakan masjid, tapi usaha konkretnya apa? Belum ada yang benar-benar kelihatan. Secara finansial, secara manajemen, secara peningkatan kapasiti dan kompetens. Jadi seringkali kita cuma dengar jargon-jargon, tapi kita belum lihat hasil konkretnya. Nah, bagaimana caranya kita mengalihkan paling nggak sebagian dari kegiatan ekonomi yang ada sekarang, kita bisa alihkan ke satu channel distribusi baru, channel komersial baru yang melalui masjid. Karena masjid itu sebenarnya potensial luar biasa, tapi sangat tidak disadari dan sangat tidak dikelola dengan baik. Bagaimana masjid menjadi memiliki peran, memainkan peran yang komprehensif. Kalau zaman Nabi, masjid itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat politik, pusat bahkan latihan perang pun ada di masjid. Jadi kita kembalikan fungsi masjid zaman Nabi itu sebetulnya seperti apa yang bisa kita terapkan sekarang. Kalau misalnya memang caranya harus berubah, ya kita cari caranya gimana. Nah, yang kita mau coba bahas di sini adalah secara digital ya, di mana digital itu bisa membypass banyak hal. Lalu berikutnya, bagaimana caranya kita menggiring segala sesuatunya ke masjid. Bagaimana caranya masjid itu menjadi ramai dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan komersial, kegiatan ritual, kegiatan pendidikan, itu bisa kita arahkan ke masjid. Misalnya kalau mau bikin training-training, nggak harus kajian-kajian agama, tapi training-training tentang hal-hal lain yang sifatnya profesional, bisa kita bawa ke masjid. Nah, ini dengan cara digital kita coba nanti arahkan segala sesuatunya itu ke masjid. Kenapa ukhuwah? Banyak sekali manfaatnya. Kita sudah tes beberapa masjid. Alhamdulillah responnya sangat baik dan versi sebelumnya dari ukhuwah ini sudah digunakan di lebih dari 90 masjid. Dan alhamdulillah yang menggunakannya cukup puas. Nanti bisa ditanya beberapa, mungkin ada yang hadir di sini juga, dan termasuk MRBJ, ada MRKR, Masjid Raya Kebayoran Residence, Masjid Raya Jaya, ada masjid-masjid di daerah Bogor juga. Bahkan kemarin ada di Watampone kalau nggak salah satu itu. Oke, lalu aplikasi ini gratis ya, diunduh di Play Store dan di App Store. Kalau di App Store ini memang agak panjang ceritanya, reviewnya panjang, jadi kita masih belum rilis. Kalau yang di Play Store sudah public release sekarang, bisa di-download. Nanti ketik aja www.ukhuwah.com, nanti di situ ada linknya untuk download ke handphone masing-masing. Lalu di dalam aplikasi ini ada fitur untuk berkomunikasi secara interaktif. Jadi kita bisa bikin program, kita bisa ngasih saran ke masjid, kita bisa contoh yang konkret gini. Kita kasih saran ke masjid, kita foto dengan menggunakan aplikasi ini. Apa yang kita sarankan, misalnya ada sarana masjid yang rusak ya, kita foto, kita kasih catatan di situ, kita kirim, nanti DKM masjid itu akan terima notifikasi. Begitu dia lihat ada masukan dari jamaah, dia buka, oh ternyata ada keran di tempat wudhu pria rusak. Nah langsung dia bikin, oke, kalau gitu saya mau bikin program fundraising, saya perlu dana 500.000. Oke, dia langsung masukkan di situ saat itu juga. Begitu dia masukkan 500.000, dia simpan, nah itu langsung masuk ke timeline semua
jamaah yang mengikuti masjid dia. Jadi masjid-masjid yang diikuti oleh para jamaah ini nanti bisa dengan mudah bikin fundraising program tanpa harus bikin proposal, tanpa harus panjang-panjang. Nah nanti begitu bisa lihat di timeline, semua jamaah itu bisa langsung klik, langsung ketik, langsung klik donasi, dan dia tinggal pilih jumlah nominalnya berapa, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bahkan dia bisa isi sendiri angkanya. Begitu dia klik donasi, langsung masuk ke online payment. Jadi saat itu juga bisa langsung masuk dananya ke masjid. Lalu, nah dengan cara ini kita harapkan pembuatan fundraising program itu sangat cepat dan mudah, dan mensosialisasikannya juga sangat mudah. Nggak usah kita pusing-pusing nanti harus bikin poster dulu, bikin flyer, atau kita harus siapkan untuk sosial medianya panjang-panjang. Ini sebetulnya bisa efektif asal kita bisa mengendorse kepada para jamaah untuk menggunakan aplikasi. Nah ini yang penting, ukhuwah ini bukan amil, jadi kita tidak memotong sedikit pun dari donasi yang masuk ke masjid. Karena kita posisinya bukan amil, kita fasilitator, sehingga masjid nggak perlu khawatir bahwa nanti dana itu akan dipotong. Dan dengan transparansi dan real time datanya ini, semua bisa dilihat langsung. Kalau misalnya kita donasi, langsung saat itu juga kita bisa lihat nanti di laporannya bahwa ada donasi masuk dari kita ke masjid yang kita tuju. Lalu dari mana pemasukan lain yang bisa didapat oleh masjid? Selain donasi tadi, ada peluang-peluang yang sebetulnya kita bisa garap karena masjid ini bisa menjadi satu hub ya untuk kegiatan ekonomi. Contoh ya, misalnya belanja. Belanja itu nggak perlu bikin warung masjid, nggak perlu bikin operasi, nggak perlu ruwet-ruwet ya. Cukup dari aplikasi ini aja, nanti kita kumpulkan pengusaha-pengusaha muslim yang punya produk dari kita untuk kita. Kita belajar dari BMF ya, Baik Muslim First di Malaysia itu sangat sukses. Kalau kita bisa buat seperti ini, paling nggak kita bisa menjadi pemain, bukan cuma penonton, bukan sekedar pasar. Lalu ada resource sharing. Resource sharing itu sekarang masjid-masjid banyak yang modern, punya ruang meeting, punya aula untuk pernikahan, punya ambulans, lalu punya fasilitas-fasilitas lain yang sebetulnya sangat bisa disewakan. Ambulans, ada juga pengurusan jenazah. Nah, nggak semua masjid punya fasilitas itu. Jadi bisa sharing. Karena sudah masuk di dalam platform, kalau orang perlu layanan itu, dia bisa dengan mudah mencarinya. Bagaimana ukhuwah membiayai operasionalnya? Nah, ini biasanya banyak yang tanya. Memang ada biaya untuk operasional pasti, tapi tujuan ini bukan purely profit. Ya. Jadi kita mengutamakan aspek sosialnya. Jadi memang ada biaya transaksi setiap transaksi yang dilakukan di atas platform ini. Dan ini biasa, seperti kita pakai Gojek atau Grab atau Tokopedia, selalu ada namanya platform fee ya, atau payment fee. Nah, yang penting konsep utama dalam platform ini adalah ini berbasis kolaborasi, bukan menguasai. Jadi otonominya jelas, masjid punya otonomi sendiri, punya kreasi sendiri, bisa bikin sendiri, bisa mengumpulkan dana sendiri, tanpa harus diutak-atik sama pihak lain. Dan semua stakeholders yang ada di masjid itu seperti ustadz, guru-guru, atau pakar-pakar, itu bisa memanfaatkan ini. Jadi mereka bisa sebagai ustadz di masjid itu, dia bisa taruh profilnya di sana, bisa dipilih oleh jamaah. Dia bisa berdakwah melalui platform ini. Nggak tahu. Malaysia sekolah. Masuk artikel dan bisa juga bikin kajian-kajian, event-event dengan sangat mudah. Jadi misalnya dia, Ustadz ini ada ide untuk bikin pelatihan tentang kajian wakaf produktif. Nah, dia tinggal bikin judulnya, narasinya, dia bikin abstraknya apa, kapan, ada kuota nggak, berapa orang maksimum, berbayar atau enggak, lalu dilakukan di masjid mana. Nah, kita giring ke masjid, supaya masjid ramai. Nah, dengan cara ini nanti masjid akan dapat bagian, kalau memang itu berbayar.
Nah, itu yang kita lakukan konkret supaya masjid itu betul-betul nantinya jadi berdaya. Ini contoh aplikasinya, sudah jadi aplikasi yang bisa di-download dari Play Store ya, Google Play Store. Bentuknya persis seperti sosial media, cuma di bawahnya itu ada masjid, ada pakar, ada Quran, ada halal, ada donasi. Masjid itu kita bisa pilih masjid mana yang kita mau follow. Apakah masjid perumahan di tempat kita sholat subuh, atau masjid di kantor kita, atau masjid yang kita sukai, misalnya Darut Tauhid atau Masjid Jogokarian atau yang manapun yang kita suka, kita bisa follow. Artinya kita follow masjid-masjid tersebut, kita akan menerima seluruh kegiatan yang ada di masjid itu, sehingga kita nggak ketinggalan. Kita bisa tahu apa yang dilakukan di sana, dakwah-dakwahnya, dan juga ustadz-ustadz. Nah, para pakar ini kita kasih nama pakar ya, supaya tidak terbatas hanya untuk ustadz. Jadi pakar-pakar ini ada pakar komunikasi, pakar manajemen, pakar pendidikan, pakar ekonomi, pakar agama. Itu bisa kita follow yang mana yang kita suka, sehingga nanti banyak pakar-pakar atau ustadz-ustadz baru yang belum punya panggung di sini bisa dapat panggung, sehingga mereka kalau bagus nanti semua jamaah akan ya dengan secara natural mereka akan terpilih gitu. Dan di sini ada rating untuk disukai ya. Jadi kalau misalnya banyak yang menyukai, nanti orang akan berusaha untuk, wah kalau gini saya mau follow ustadz ini juga. Gitu. Nah, donasi online ini bisa, masjid itu bisa meng-create program donasi sendiri, berapapun yang mereka mau buat, untuk operasional, untuk program TPA, untuk program-program lainnya, itu bisa di-create sendiri. Apakah yang sifatnya infak, sedekah, wakaf, atau zakat, bisa dilakukan di sini. Dan nanti semua yang ada di platform di menu donasi ini, itu semua akan terlihat secara transparan. Jadi siapapun bisa lihat siapa yang donasi di situ. Kalau dia memang nggak keberatan, namanya ditulis di situ. Kalau dia keberatan, dia bisa sembunyikan. Tapi kalau misalnya ada pengeluaran, dia bisa lihat, oh ternyata udah ada pengeluaran segini dari program donasi yang sudah diprogramkan itu. Nah, lalu ada belanja. Belanja ini yang tadi saya ceritakan, gimana masjid itu menjadi tempat untuk bukan belanja ya, tapi dia mengambil barang yang dia beli di platform ini. Jadi kita buat supaya masjid itu ramai, supaya orang mengambil barang-barang di situ, atau kalaupun memang mereka ingin diantar, bisa aja diatur dengan masjid, apakah marbotnya, apakah masjidnya memang menyediakan jasa pengiriman, itu bisa diatur. Lalu community development ya. Community development ini yang sedang kita kembangkan. Saya ingin dapat masukan juga nih dari para peserta di sini. Apakah semua ini memang diperlukan sekali atau biasa aja? Jadi mungkin bisa tolong dikasih masukan. Karena Masjid Maryam sebagai potensial income untuk masjid, karena nanti kalau ada pembelian-pembelian yang ada di platform ini, itu 80% akan kita masukkan ke masjid marginnya. Jadi kalau misalnya ada selisih penjualan dan pembelian, itu kita usahakan itu untuk masjid. Karena kita mudah-mudahan masjid nggak perlu kelilingin celeng lagi. Cukup dari apa yang sudah didapat dari platform ini, mereka sudah bisa tertutup operasionalnya. Lalu ambulans, ini banyak sekali, seperti di Bintaro itu banyak sekali masjid yang sudah punya ambulans, bahkan ada yang punya 3 ambulans. Nah, pengelolaannya itu, banyak jamaah yang pada saat ada musibah, mereka baru ingat, wah, saya perlu ambulans, kemana ya carinya? Rumah sakit mahal, kalau kita ke masjid, masjid mana ya? Nah, nggak ada satu cara yang terintegrasi supaya mereka bisa cari ambulans yang paling dekat dulu. Paling dekat rumah di mana? Sama seperti kita cari driver Gojek. Kalau kita cari driver Gojek, pasti dimulai dari yang paling dekat dulu. Jadi kalau yang dekat itu ternyata udah di booking, berarti kita harus cari yang agak jauh lagi. Nah, ini nanti akan bertahap mencari mana yang available. Misalnya kita hari Sabtu besok mengantar orang tua yang sakit ke rumah sakit, karena udah nggak bisa jalan, kita butuh ambulans. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Lalu klinik. Banyak masjid yang sudah punya klinik. Lalu ada program darurat nih, program makanan. Kemarin kita sempat ngobrol sama Dompet Duafa.
mereka ingin memberikan mengalokasikan dana untuk program darurat nutrisi, di mana supaya orang di 40 rumah sekitar masjid itu nggak ada yang nggak makan, nggak ada yang kelaparan. Nah, dengan cara yang tradisional itu mereka biasanya menggunakan kupon, di mana kupon itu dibagikan duafanya pada antri di masjid, dibagikan, dan nanti kupon itu bisa digunakan di warung-warung yang sudah ditentukan oleh duafa. Nah, ini cara yang masih sama seperti apa yang dilakukan beberapa puluh tahun terakhir. Nah, kita sudah siapkan bagaimana duafa itu nanti akan diberikan kartu elektronik yang nanti bisa diupdate, bisa di top up, bisa dipakai untuk pembayaran itu di warung-warung. Nah, tapi itu yang ada di dalam kartu itu bukan rupiah, tapi token. Jadi token itu adalah misalnya sesuatu yang tergantung dari program. Misalnya ada program makanan, satu hari dia dikasih 2 token, artinya 2 kali makan. Itu misalnya satu token itu nilai 20.000. Nah, itu 20.000 dikonvert menjadi 1 token. Nah, itu nanti dibagikan ke para duafa untuk dia pakai ke warung-warung, dan warung-warung cukup tap di handphonenya dia, itu nanti langsung berkurang tokennya. Dan pada saat itu juga si warung akan terima dananya dari siapapun yang mendukung program itu. Jadi nggak perlu reimburse, lama kumpulin dulu kuponnya, baru dia lapor ke sana minta di reimburse uangnya, diklaim. Ini nggak perlu seperti itu, karena semua sudah online, semuanya sangat cepat prosesnya. Lalu pengurusan jenazah, pengurusan jenazah ini juga banyak masjid yang punya, tapi ada juga masjid-masjid yang nggak punya. Jadi mereka bisa saling berkolaborasi. Lalu modal usaha atau microfinancing sangat bisa dilakukan di platform ini nanti. Bagaimana dana yang terkumpul bisa kita bagikan dan bisa termonitor dengan baik. Karena saya lihat ada beberapa masjid yang bahkan sampai udah ribuan UMKM yang menerima bantuan dari mereka, tapi cara penanganannya masih tradisional, paling jauh masih pakai spreadsheet atau Excel, yang sebetulnya sangat bisa disistemkan. Sehingga pada saat ada peminjam yang terlambat bayar, itu bisa kelihatan langsung ada alertnya, ada tanda supaya pengelolanya bisa memberikan perhatian sana. Lalu ada beasiswa, ada lain-lain. Seperti ATM beras juga bisa, tinggal tap aja, karena ini dalam satu ekosistem kita bisa batasi. Ini kita tahu nih, duafa anggota keluarganya ada 5 orang, berarti kita kasih, dia bisa ngambil hanya 5 liter seminggu misalnya. Banyak masjid yang punya ATM beras tapi nggak ada, bukan dalam satu ekosistem, sehingga pada saat nggak ada yang jaga, mereka kadang-kadang nakal juga, ambil lagi, jadi nggak terkontrol. Nah, begitu juga resource-resource yang lain ya, itu sangat bisa Ini ada Ukhuwah TV. Ukhuwah TV ini sebetulnya tujuan kita adalah mengajak masjid untuk mulai masuk ke dunia digital dengan tanpa takut. Jadi yang paling mudah adalah TV. TV ini TV yang ada di masjid untuk jadwal sholat, untuk pengumuman, untuk laporan keuangan, untuk dakwah, jadwal kajian, jadwal kegiatan. Nah, ini sudah yang versi sebelumnya sudah terpasang di masjid, dan yang versi yang baru ini baru terpasang 3 masjid, kalau nggak salah, 3 atau 4 masjid, dan alhamdulillah ada beberapa masjid yang sudah itu TV-nya bahkan nyala selama hampir 3 tahun, nggak pernah dimatiin, itu masih jalan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan ini TV yang dilengkapi dengan satu set-top box ya, set-top box seperti kalau kita pakai IndiHome. Set-top box ini udah berisi program yang memang akan mengambil data dari sistem ini, dan semua informasi yang ada di sini bisa dikelola oleh masjid, bisa mengatur siapa saja yang bisa mengelola, dia bisa dia bisa bikin akun-akun tambahan untuk pengelola informasinya. Misalnya ada bagian media, bagian humas, itu bisa diberi akses supaya mereka bisa mengelola informasinya sendiri, khusus dikelola oleh masjid ya.
di intervensi oleh pihak lain. Lalu ini comparison. Tadi kebetulan saya buka internet, ternyata ada beberapa contoh TV masjid ya. TV masjid ini memang sebenarnya ya memang tujuannya memang komersial ya. Jadi kebanyakan memang stand alone, bukan satu ekosistem. Dan Ukhuwah ini adalah satu ekosistem yang udah cukup lengkap, hingga dengan TV yang ada itu sebenarnya TV itu hanya pelengkap, bukan produk utama. Itu adalah syarat apa namanya? Memang alat yang dibutuhkan setiap masjid untuk mengetahui jadwal sholat ya. Seperti misalnya berapa menit lagi iqomah, terus berapa menit lagi azan. Gitu. Nah, kalau dibandingkan mereka, ini sebetulnya jauh, nggak apple to apple ya comparisonnya. Dan yang penting di sini adalah ini bisa membuat masjid mendapatkan pemasukan tanpa harus ngapa-ngapain sebetulnya. Cukup endorse jemaah menggunakan, sehingga nanti banyak yang menggunakan, masjid akan mendapatkan pemasukan. Donasi online, apakah itu belanja, apakah itu kegiatan-kegiatan atau kajian-kajian. Jadi masjid mendapat manfaat cukup banyak sih. Ini kemungkinan ke depan juga. Ini ada signal di sini. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, jelas. Insya Allah terdengar jelas. Saya- Tapi Jelas, Pak. Oke. Nah ini contoh. Ada beberapa masjid yang saya lihat sudah punya videotron ya di depannya. Ada Izzatul di Bekasi, di Kirain Wisata kalau nggak salah. Itu udah punya videotron. Nah itu kalau misalnya kita buat seperti ini, itu bisa membuat orang yang tadinya mau lewat lihat, wah masih lama ini iqomahnya, saya bisa mampir. Sehingga ini yang pertama kali dipasang di Masjid Babus Salam di Bekasi. Ini di Masjid Raya Bintaro Jaya di sektor 9. Itu ada zona muamalahnya. Lalu ini di musola, kan ada musola ini yang kecil di Bogor udah pakai juga. Dan sebetulnya saya rasa banyak sekali masjid yang butuh ini, apalagi kalau mereka tahu bahwa ini bisa dikelola sendiri dan bisa memudahkan mereka untuk membuat program-program donasi, fundraising. Nah ini kerjasama kita sudah. Kang Ari ada nggak di sini? Kayaknya Kang Ari ini yang sedekah ini cukup banyak juga pesertanya. Jadi kita insya Allah kita akan kerjasama bagaimana para peserta program-program kampung sedekah ini bisa menjadi UMKM juga, bukan pasar, bukan menganggap mereka ini semua benar pasar ya, tapi kita ingin memberdayakan supaya setiap produk-produk dari sesama muslim dan juga ke sesama muslim. Contoh di sini ya di Bekasi itu ada pabrik, kita sudah sempat koordinasi dengan pemiliknya, itu mereka bikin produk yang levelnya kalau saya lihat packaging-nya, kualitas produknya sudah selevel apa yang dibuat Unilever. Jadi mereka cuma belum punya pasar. Dan seperti kita tahu, kalau misalnya ada pemain-pemain kecil yang baru keluar, itu biasanya yang besar-besar ini banyak cara tuh untuk menghambatnya. Dan itu kita coba bagaimana kita buat channel distribusi baru melalui masjid yang nggak perlu melalui minimarket, karena minimarket itu sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar semua. Nah, yang kedua itu ada contoh tadi yang diceritakan Pak Bambang di awal, ada program peternakan ya di Cicurug di Sukabumi. Itu donasinya bisa dikumpulkan melalui aplikasi ini, sehingga nanti bahkan bisa retail nantinya. Apakah itu program wakaf, apakah memang infak, itu bisa dilakukan, sehingga nanti semuanya transparan di sini. Setiap ada panen dilaporkan, bisa difoto, bisa dikasih tentang hitung-hitungannya, sehingga mereka tahu nih secara online, mereka bisa lihat kapan aja, wah ini besok mau panen.
Saya bisa lihat laporan berapa yang mati ayamnya, berapa yang panen, berapa yang rata-rata beratnya, berapa macam-macam. Jadi banyak sekali yang bisa dimonitor dan diketahui oleh para wakifnya. Dan kita bekerja di beberapa lembaga, termasuk GACW tadi Pak Bambang cerita, dan kita wakaf di Bintaro, lalu OKOC juga dalam proses untuk bekerjasama dengan kita karena mereka sangat perlu platform, karena mereka sekarang juga masih tradisional menjalankan kegiatan mereka. Lalu, masih ada waktu ya? Mungkin 5 slide lagi. Ini contohnya di Cicurug, ayam-ayam itu, lalu ini contoh yang di Bekasi tadi, produk-produk kimia untuk rumah tangga, sabun, shampoo, karbon, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat sekarang, pilihan untuk berbelanja, satu, belanja secara fisik ke minimal, atau belanja online melalui online shop. Konsepnya masing-masing ada, pro-nya, cons-nya apa, tapi yang jelas pertimbangan yang utama adalah satu harga. Yang kedua, ongkir ada, ongkir enggak. Ketiga, delivery time-nya berapa lama. Kalau saya ke minimarket, sekarang juga saya bisa bawa barangnya. Tapi kalau misalnya saya ke sana, saya harus effort, harus keluar biaya bayar parkir. Dan convenience-nya nggak ada, ya kurang. Tapi kalau misalnya kita mau cari convenience, kita belanja lewat online shopping. Dan bisa saat itu juga kita belanja sambil tidur-tiduran, tapi barangnya datangnya nanti 1-2 hari lagi. Dan utamanya belanja online shopping itu lengkap karena mereka bisa mengagregat banyak produk ya, bahkan jadi dropshipper mereka juga bisa. Dan 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu hanya bisa dilakukan oleh online shop. Nah sekarang ada fenomena baru untuk pick up points. Jadi kalau di IKEA kita bisa belanja melalui aplikasi IKEA di handphone kita. Nanti kita ambil barang yang bisa di SPBU Shell terdekat dari rumah kita. Jadi ini mengefisienkan biaya logistik, sehingga bisa aja IKEA bilang nggak ada biaya kirim, karena mereka hanya muter-muter di situ-situ aja. Nah, daripada ngirim ke rumah-rumah yang besar biayanya, harganya di mahal, karena barang yang besar-besar, ya akhirnya mereka coba dengan alternatif ini, gimana barang itu cukup dia drop di beberapa titik di SPBU Shell, mereka kerjasama dengan Shell, dan itu bisa diambil sendiri oleh pembelinya. Sekarang kalau kita lihat, Indomaret itu sampai sekarang itu jumlahnya 19 ribuan. Alfamart itu 16 ribu. Dan yang lain-lain kecil. Kalau kita tahu 800 ribu masjid di Indonesia, harusnya kita jauh lebih berdaya dari mereka. Gimana caranya kita bisa memberdayakan masjid untuk ya paling nggak mengambil sebagian lah dari ekonomi yang irigasinya tadinya arahnya ke sana semua, kita alihkan sebagian ke masjid. Syukur-syukur nanti kita menjadi yang lebih besar. Jadi bagaimana caranya masjid menjadi pick up points, bukan menjadi toko ya. Kalau memang mau toko bisa juga, tapi keterbatasan lahan ya, kalau memang hanya sekedar pick up point itu hanya buffer stock aja. Jadi mereka cukup datang ke masjid, kalau udah dapat notifikasi barang Anda siap diambil, nanti ada saat sholat wajib berjamaah, dia ambil barangnya dengan cara menunjukkan QR code ke Marbot. Marbot tinggal cek paket mana yang sesuai QR code-nya, dia langsung kasih paketnya. Nah, jadi shopping cycle-nya itu sangat mudah. Belanja melalui ponsel, melalui aplikasi Upah, nanti Upah akan memberikan order kepada pabrik atau distributor atau UMKM yang mempunyai produk yang ingin dijual di sini. Dan seperti fenomena bisnis sudah bukan B2C lagi, tapi F2C, factory to consumer. Jadi middle ini makin hilang lama-lama. Apalagi banyak tengkulak, banyak kartel. Nah itu yang sebetulnya sangat bisa dibypass dengan dunia digital. Kalau misalnya petani di daerah punya masjid, mereka terkoneksi ke masjid, mereka bisa kasih tahu bahwa nanti tanggal 20 kan panen jagung sekian kilo, panen kentang sekian kilo. Nah itu nanti bisa di pre-order oleh para pembeli bahkan di kota lain gitu. Nah ini cara untuk memfasilitasi supaya harganya nggak jatuh, terus pembeli juga bisa dapat barang yang lebih bagus. Nah nanti ke masjid mereka hanya delivery dan pembeli bisa
mengambil sendiri ke masjid atau bisa dikirimkan. Nah, nanti kalau misalnya kita mau buat program microfinancing, wakif atau donatur dari masjid itu bisa mendonasikan uangnya ke masjid dan masjid bisa memberikannya kepada pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM, sehingga mereka bisa dapat modal dengan mudah dengan ringan. Rata-rata mereka ini non bankable people ya, yang tidak bisa diberikan pinjaman oleh bank. Lalu nanti mereka menyicil, bentuknya qardul hasan, pinjaman tanpa bunga, sehingga nanti mereka nyicilnya ke masjid. Dan semua ini bisa difasilitasi dari sistem. Masjid perlu repot, nggak perlu nambah orang banyak untuk mengelolanya, tapi cukup menggunakan aplikasi ini di platform semua udah bisa. Kalau kita lihat potensinya, harusnya kita optimis ya, kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, kita bisa jadi pemain di komunitas kita sendiri tanpa harus menjadi penonton aja. Kita harus bisa menjadi pemain. Oke, ini contoh bagaimana kita bisa membuat masjid itu berdaya. Jadi porsi utama dari kegiatan ekonomi ini kita berikan ke masjid supaya masjid itu betul-betul berdaya. Kita harapkan masjid bisa lepas dari canceling, bisa lepas dari proposal, bisa lepas dari tangan yang di bawah. Kita usahakan masjid bisa betul-betul punya marwahnya, kedudukan yang memang masjid ini punya potensi yang sebetulnya nggak disadari aja. Kalau misalnya mereka sadar, jamaah semua potensi itu bisa jadi sumber-sumber ekonomi yang sangat efektif. Oke, ya presentasinya bisa di scan di sini di QR code ini. Nanti di Android sementara ini ya. Kalau yang Apple masih dalam, kalau di sini bisa ke dalam websitenya, nanti bisa langsung download aplikasinya. Dan di situ nanti silakan pilih masjid. Oh, kalau masjidnya belum ada, tolong kasih beritahu kita, nanti kita akan daftarkan masjidnya, sehingga nanti bisa langsung digunakan. Sekian mungkin Mbak Eca ya, kalau memang mau dari Pantan jawab atau mau Ustaz Perdi lanjutkan, silakan. Baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kayaknya luar biasa ya. Jadi makin semangat nih mengembangkan potensi masjid